Kepercayaan yang dihancurkan itu pun berujung pada kesedihan dan stres. Namun kini Tasya mencoba move on, bangkit dengan cara unik. Tasya pun berbelanja banyak sekali baju tidur baru agar dapat menciptakan kenangan segar tanpa barang-barang sang mantan suami. New life, new baju tidur. Aku beli semua baju tidur baru biar baju tidur lama aku nggak aku pakai lagi. Retaknya rumah tangga beauty vlogger nomor 1 di Indonesia, Tasya Farasya, diwarnai isu mengejutkan yang bikin geleng-geleng kepala. Tak hanya seputar menumpang hidup atau tak pernah mendapatkan nafkah yang layak, tetapi juga seputar dugaan penggelapan dana perusahaan sebesar 23 miliar rupiah. Kepercayaan yang dihancurkan itu pun berujung pada kesedihan dan stres. Namun kini Tasya mencoba move on, bangkit dengan cara unik. Tasya pun berbelanja banyak sekali baju tidur baru agar dapat menciptakan kenangan segar tanpa barang-barang sang mantan suami. New life, new baju tidur. Aku beli semua baju tidur baru biar baju tidur lama aku nggak aku pakai lagi. Mari kita unboxing sama-sama. See things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own head. Yeah, I can love me better than you can. Tasya pun juga menegaskan jika baju tidur lamanya tidak akan disumbangkan kepada siapapun, melainkan akan membakar semuanya. Sontak aksi ini pun langsung menuai berbagai respon dari warganet. Tak sedikit yang menyarankan agar sekalian ganti ranjang tempat tidur. Maklum saja selama hidup Ahmad satu-satunya pria yang Tasya kenal dan cintai. Itu bener-bener cuma pacaran cuma sekali? Iya, yang lainnya tuh kayak yang waktu zaman SD itu nggak dihitung kan. Kayak cuma deket doang gitu, yang kayak dicie-cie, zaman SMA Nggak pernah pacaran? Pacaran yang kayak pacaran, kalau disamain nama pacaran definisi yang sesungguhnya ya sama Ahmad doang. Masa? Iya kan itu dari kuliah. Oh, lu pacaran dari kuliah? Jadi Iya. SMA lu nggak pernah pacaran? Nggak ada, paling cuman yang kayak ya kalau ini karena sama-sama Arab dicie-ciein gitu. Kayak dulu aku sempet kayak sosok yang kayak, "Lu kamu tuh jangan terlalu segitunya sama aku," gitu kan. Tapi ternyata pas udah nikah, nggak lu segitunya sama gue. Harus gitu. Harus segitunya? Iya. Tapi segitunya nggak akhirnya? Nggak, karena dari dulu udah dilarang. Namanya dia tuh apa-apa kayak tinggal kayak ya udah maaf gitu loh. Dia tuh easy, minta maafnya tuh easy, tapi belum tentu lagi ulangin lagi sih. Ya udah, yang penting minta maaf, easy, mengakui, ngalah. Kadang-kadang maupun benar aja minta maaf aku. Iya sih, kayak biar cepet selesai aja kan. Enggak, bahkan seringnya benar pun minta maaf, karena aku sering benar. Iya. Yang pasir. Yui, nyampe, kata saya nyampe. Nah, sekarang kita sudah di kamar kita, room sweet room. Yuhu, sekarang aku mau siap-siap buat dinner with other influencer. Tapi kita menghudanya besok. Gak apa-apa, hari ini dinner dulu. Bukan hanya menciptakan memori baru sebagai single parent, Tasya juga memulai hidup sehat dengan memilih rajin berolahraga. Cara ini dinilai Tasya lebih efektif untuk dapat tidur dengan pulas. Padel time. Very sunny, very hot. Nice banget. Tapi seru banget. Seru banget. Pasalnya selama ini Tasya memang memiliki gangguan tidur gara-gara permasalahan rumah tangganya. Terlebih yang bikin sakit hati, puncak tak termaafkan ada pada Ahmad yang menggadaikan sertifikat rumah Mama Allah atau ibu dari Tasya. Alasan menceraikan apa sih, Bang? Bisa diungkapkan, Bang? Bang, bentar, Bang. Sedikit aja, Bang, untuk klarifikasinya. Dugaan masalah penggelapan itu telah terjadi dari tahun 2021. Sejak kepercayaan itu telah diberikan oleh Ibu Tasya. Jadi intinya di situ, di kepercayaan ini, sakit hati yang luar biasa gitu. Ketika sudah punya suami, sangat dipercaya, baik keuangan pribadi, keuangan perusahaan dan lain-lain, tiba-tiba harus menghadapi seperti ini. Tapi langkah pertama yang telah kita lakukan adalah somasi. Somasi telah kami kirimkan dan telah diterima juga. Belum, somasi belum direspon. Yang perlu diingat sama teman-teman, Bu Tasya ini
tidak ada niat mau menjelekkan mantan suami, mau menyebar-nyebar berita yang aneh-aneh. Bu Tasya hanya ingin tenang. Mungkin karena dalam pernikahannya sudah tidak bisa menenangkan, terpaksa harus berpisah. Jadi kalaupun ada dugaan-dugaan tindak pidana yang dilakukan, itu pun kita masih melihat nanti. Apakah nanti upaya hukumnya kita akan laporkan polisi dan lain-lain, tapi kita sudah melakukan somasi. Hal inilah yang membuat Tasya bulat melaporkan Ahmad ke polisi. Padahal rumah megah bak istana mirip Disneyland itu dibangun dari hasil jerih payah sang ibu selama bertahun-tahun. Apalagi rumah ini ditinggali oleh Tasya dan juga anak-anak. Sering di-remind sama nyokap gue itu ya jangan nyusahin orang lain gitu. Kalau bisa tuh bisa mengandalkan diri lo sendiri. Iya, gitu. Jangan nyusahin orang lain. Iya, jangan jadi beban hidup gitu. Iya. Banyakin berhayal bahwa khayalan kamu adalah satu kenyataan suatu saat. Ya kan? Satu saat itu kapan? Jangan dianggap satu saat itu yang lama. Tarik satu saat itu secepat mungkin untuk kamu dan usahakan untuk merasa wajib saya memiliki dan berharap saya punya dan paksakan. Kalau nggak dipaksakan nggak akan punya. Uang 23M itu kan nggak sebesar beli mainan ini cuma ratusan ribu seperti itu. Hal-hal yang seperti ini memang sebaiknya kita nanti. Karena jangan sampai permasalahan keluarga ini berakhir menjadi satu gunjingan yang akan menodai semuanya. Punya anak juga kan. Jadi kalau saya kira sebaiknya ini nggak untuk konsumsi publik. Entah kebetulan atau tidak, beberapa bulan yang lalu, Tasya dan anaknya mendapatkan gangguan gaib di rumahnya. Seolah menjadi firasat buruk, kejadian ini bertepatan setelah Ahmad nekat menggadaikan rumah. Itu suka ada kayak rasa aja gitu. Tapi kalau ngelihat sosok-sosok gitu sih aku nggak pernah. Cuman kalau feeling kayak ada yang nontonin, ada yang ngawasin, itu tuh aku sering. Dan anak aku tuh suka selalu bilang di ujung sana dia tuh punya friends. Kayak sih dari keluarga bokap dari keluarga abah. Banyak yang bilangnya sih kayak gitu. Yang bagus dari rumah ini adalah ketika mereka ada yang negatif, dia ternyata tidak nyaman berada di dalam karena banyak orang berdoa, ngaji katanya. Terus yang jagain Tasya luar biasa. Pak RK kan sudah tegas ya untuk menolak mediasi dan melanjutkan proses ini ke ranah hukum. Lisa Mariana benar-benar terjepit. Ancaman penjara karena terjerat pencemaran nama baik atas laporan Ridwan Kamil sudah di depan mata. Setelah kubu RK menolak mentah-mentah upaya damai di Bareskrim Polri. Tahu posisinya makin terancam, Lisa Mariana langsung bereaksi tak terduga. Ibu dua anak itu kuar-kuar balik mengancam bakal bongkar daftar simpanan Ridwan Kamil. Masalahnya ceweknya Pak RK juga banyak, bukan saya doang, begitu loh, udah. Nggak usah di-spill, nanti juga pada bermunculan. Gitu loh. Itu punya grup kebetulan. Grup apa namanya, Kak? Grup apa namanya? Ya pokoknya adalah. Setara RK. Isinya berapa, Kak? SRK. Adalah. Lebih dari 10, Kak? Udahlah, damailah. Lebih dari 10? Udahlah, no comment. Nggak mau. Benarkah reaksi tak terduga Lisa ancam daftar cewek simpanan RK hanya gertak sambal? Agar mantan orang nomor 1 di Jawa Barat itu berdamai dan mencabut laporan di Bareskrim Polri. Entahlah, yang pasti pihak RK yang kini berada di atas angin menyebut Lisa Mariana tengah gundah-gulana terancam penjara. Kalau saya no respon ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh tadi gitu, yang Mas sampaikan, karena ya hoax semua itu barangkali. Jadi kita tidak terlalu menanggapi orang yang lagi mungkin lagi galau kali kan begitu ya. Tapi yang satu pasti itu menurut kami hoax, nggak benar ya. Itu. Ya, ancaman Lisa Mariana dan tudingan kubu RK yang menyebut selegram bertubuh subur itu tengah galau akibat damainya ditolak RK. Makin membuat perseteruan RK versus Lisa Mariana makin mendidih panas.
Tak ada tawar-menawar lagi, pihak RK bertekad segera menjebloskan seterunya ke penjara. Kenapa Pak Ridwan Kamil lanjutkan kasus ini ke pengadilan? Karena memang ya harus ada berkepastian hukum bagi kasus ini dan harus ada juga berefek jera kepada pihak yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik gitu. No comment. Aduh, Mbak, sumpah nggak mau bahas itu, bener. Kenapa kan? Nggak mau. Nggak mau, no comment. Seolah tengah menyembunyikan rasa galau terancam dijebloskan ke penjara, teranyar Lisa Mariana yang baru beberapa pekan ngaku sudah menjanda. Pamer foto priwet mewah dengan kekasihnya Andri Aan di media sosial. Tak cuma itu, selebgram yang ngaku kekasih gelap RK itu pamer cincin tunangan mewah. Benarkah secepat itu Lisa move on dan segera nikah dengan Andri yang baru ia kenal 3 bulan? Kan hari bahagia banyak, Pak. Ya misalkan kayak hari bahagia kan priwet dulu, apa dulu kan kayak gitu. Nggak langsung nikah kan belum bisa, ya kan? Terus udah mau berjenjang. Gimana ya, udah jalan yang di atas kali ya, kayak gitu ya udah. Pamer bahagia bersama kekasihnya TikToker Andri Aan, mungkin cara Lisa Mariana menyembunyikan perasaan galau terancam masuk penjara atas laporan RK. Namun tanpa rasa ragu, meski tak menjelaskan kapan ia dan Andri akan melangsungkan pernikahan, Lisa berencana bakal mengundang Ridwan Kamil dan mantan pacarnya Revelino ke hari bahagianya nanti. Lisa, nanti kalau seumpamanya jadi nikah nih, apa-apa yang kamu undang? Oh, boleh Pak. Gitu. Cuma kita belum mau nikah, belum. Nah itu nanti. Ini kan masih yang kayak apa sih, di perkenalan gitu. Tapi ada rencana mengundang. Rencana mengundang tapi ada ya? Mau Ravelina aku undang. Ya, Lisa boleh saja pamer bahagia foto priwet dan cincin berlian mewah dengan Andri Aan. Tapi tak sedikit yang menyaksikan rencana pernikahan Lisa dan Andri. Bahkan Ayu Aulia menuding Lisa Mariana sedang berhalusinasi dan pura-pura bahagia. Itu kan settingan, cuma buat lagu doang. Sama endorse makeup artis di Bandung. Itu doang, priwet. Gak usah halu lah, orang suaminya aja yang baik begitu dia tinggalin. Dia yang tinggalin tuh. Dia ninggalin kan, dia yang nyerahin kan. Dia kali halu. Dia kali halu. Dulu jadi timnya Bu Cinta lu yuk. Sekarang lu mau bongkar-bongkar rahasia. Ayo. Sepertinya hari terasa hambar kalau kita tidak ngobrolin Lisa Mariana. Pemirsa yang kini tadi kita sudah tahu ya, dia membuat strategi baru yaitu akan membongkar daftar ciwi-ciwi yang kabarnya diduga juga pernah punya kedekatan dengan Ridwan Kamil. Wow, berani banget loh langkahnya, tapi katanya udah move on. Namun sepertinya move on-nya tidak tulus ya. Sekarang malah bongkar-bongkar lagi. Kemudian juga bikin sensasi, udah fitting baju pernikahan dengan berondongnya itu. Aku sih yakin banget Lisa Mariana S-nya adalah sensasi. Dari sensasi kita beralih ke kabar yang tadi juga cukup menghebohkan ya. Tapi ini menghebohkannya positif karena Tasya Farasya
Tasya nampaknya udah pasti move on. Bahkan gak cuma ingin berpisah, namun Tasya ingin memenjarakan mantan suaminya. Ini sepertinya Tasya siap untuk memberikan postingan di sosial media. Buanglah mantan pada tempatnya. Sampai-sampai baju tidur lama kini tinggal kenangan. Hempas semua baju lama, hadir kembali nantinya baju-baju baru. Agar semua memori pahit langsung bisa dilupakan. Bukannya ciut ataupun takut, nyali Reza rupanya sekuat baja. Reza justru terlihat santai. Dan belum lama ini Reza terlihat nongkrong bareng geng sosialitanya dengan menghadiri acara pesta ulang tahun adik Farel Vania.